Budayakan males masak di rumah. Hello people, selamat siang. Hari ini gue lagi ada di Semarang, tepatnya itu di Jalan Dinar Asri Raya B1, Tembalang, Semarang. Hari ini gue lagi ada di frozen food rumahan dan oleh-oleh khas Semarang. Tadi gue sempet nyasar, ternyata alamat yang dulu itu udah pindah ke sini. Jadi sekarang kita masuk aja ke dalam. Ini Pak Tris ternyata. Tadi saya nyari-nyari bapak ini, ternyata sudah pindah ke sini. Pensiunan Telkom. Pensiunan Telkom. Oke, sekarang kita masuk. Jadi si frozen food Dinar Point ini pindah di sini sekarang. Jadi ini masih berantakan. Ibu, ini ibu yang nanti mengelola di sini. Jadi kalau lu ke Semarang, itu lu wajib mampir ke Dipo kepanjangan dari Dinar Point Frozen Food, ya. Di sini macam-macam, semuanya ada. Ada cumi flower, ada tenggiri giling, fillet salmon segar, steak tenggiri, sisamo. Oke, jadi sekarang kita ngobrol sama Bu Tris nih. Bu Tris bisa baca waktu sebentar nggak Bu Tris? Oke. Ini Bu Tris pindah sini mulai kapan? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu ya. Oh iya. Memang hari ini aku tuh mau nge-review motor Kawasaki. Jadi paling enggaknya kan aku kan mau bawa oleh-oleh lah buat teman-teman di sana kan. Jadi yang khas di sini itu apa gitu loh. Pikir-pikir aku googling tadi pagi, Pak Tris, ada lumpia kan? Lumpia aku cari-cari kan ada lumpia mini nih. Aku pengen tahu gedenya itu segede apa sih mininya itu? Ini seperti ini, jadi biasanya kan kalau lumpia Semarang itu besar-besar. 10 biji paling murah 160, 170. Oke. Nah, kadang-kadang kan untuk oleh-oleh agak berat ya. Untuk yang kantongnya agak ini minim gitu ya. Jadi kalau ini cocok karena pas untuk oleh-oleh buat tangan, rasanya ini dari udang, rebung, ayam, dan telur. Oh gitu, berarti kalau isian sih sama lah ya dengan yang lain ya. Cuman ukurannya aja ya. Iya. Tuh, jadi good people, lu nggak usah khawatir. Di sini ini produksi rumahan. Iya. Produksi bapak sama ibu. Teman. Oh teman. Oh jadi ibu. Ini distributornya. Oh. Mantap sekali. Jadi teman bantu kawan atau kawan bantu teman. Iya. Hebat nih ya. Nih, jadi ini udah pensiunan. Ternyata bapak ini temannya Om gue. Teman Om Deli Iriansa. Dengan baik. Nanti saya ada itu. Jadi ini Bu, saya mau bawa ini. Ini banyak banget nih. Iya. Good people. Jadi memang ini kan untuk makanannya kita beda dengan di Semarang. Karena memang ini makanan untuk orang yang berkebutuhan yang sudah sakit degeneratif. Oh, Jadi gitu. tepungnya bukan terigu tapi mokaf. Ah. Snack-snacknya itu juga dari mokaf. Ada. Non gluten, Seperti biryani ya, ada ya. Jadi ini itu dia buatan ladang 5, di situ adanya non gluten, non egg, terus dia insya Allah itu aman untuk yang sakit-sakit degeneratif. Oh gitu. Jadi memang banyak dari saya yang orang-orang sudah ada sakit, Lanjut tapi usia tetap lagi. makan snack. Oh, nanti ada sakit aja ya? Oh, usia muda, Gitu. lanjut usia ya. Biasanya begitu. Oke. Jadi hari ini gue mau belanja oleh-oleh lumpia khas Semarang. Ini tanpa MSG dan tanpa pengawet. Tanpa pengawet, berarti aman ya untuk dikonsumsi ya, Iya. gitu. Oke, jadi kita sekarang lagi ada di Banyumanik, tepatnya itu Kota Semarang. Gue di sini penasaran sama motor Kawasaki KZ200 yang di chrome dengan warna gold 87 karat. Lu tau nggak? Dia sama motor aja sayang, apalagi sama istrinya. Betul nggak? Tapi gue nggak tahu sih. Biasanya laki-laki itu yang naik motor jarak 100 meter itu masih punya istri. Tapi udah 100,1 meter itu milik rame-rame. Oke, kita langsung aja sekarang. Ini pemiliknya namanya Mas Nan Nation.
dia kewarganegaraan NKRI-nya tuh harga mati banget. Udah pakai nation. Nah ini yang gue bilang tadi. 87% gold. Ini spakbor, terus juga tromol, pelek. Untuk keorisinalannya sih ini bisa gue bilang hampir 100% orisinil. Tapi catnya enggak ya, soalnya itu udah pakai gold. Ini jadi pemanis aja nih, pemanis. Wah ini kalau dijual nggak tahu harganya berapa nih. Emasnya aja sekarang udah segram berapa coba. Tuh, speedonya. Ini kunci kontaknya aja. Ini orang kelihatan pelitnya yang punya nih. Plastiknya sampai nggak dibuka tuh, lihat. Aduh. Deh, sini aja deh sekarang deh. Kita ngobrol. Nah, ini juga nih. Di sini ada motor antiknya banyak banget. Norton, ada BSA biasa lah ya. Terus ada Jawa. Ini yang asik ini nih. Veloset. Veloset TT ya. Oh, kok TT sih? Velocete, kok TT yang ngomongin? Velocete. Enggak pakai TT. Malah guyu. Uangnya malah guyu. Terakhir gue ketemu sama bapak ini tahun 2000 berapa, Mas? Baluran, Mas? 14-15. 2014-2015 ya. Udah gitu nggak pernah ketemu lagi. Terus sekarang dia jadi ini, apa namanya, tukang gali emas. Nih, Mas Didi. Ini Mas Didi, ownernya di bengkel sini. Itu Mas Taka. Dari Jepang. Mekanik dari Jepang. Namanya itu Taka Shimura. Yang ini kameramen gue namanya tak kasih nama, yang itu tak kasih makan, yang di belakang. Nih, lu di sini mungkin kalau ngelihat motor di jalan itu, ini lebih banyak yang aneh lagi lu di sini. Ada Triumph 2 tak, Kopi musingan untar. bisa lu lihat. Nah ini yang di sebelah gue ini punya Bapak Ridwan Kamil. Ini lagi direstorasi. Kamu ya? Terus itu Royal Enfield masih England punya. Bikin kopi yang. Nah, yang ini tak. Ini Royal Enfield. Ini apa lagi ini? Aduh, gue banyak yang nggak tahu deh. Sampai ke dalam-dalam banyak. Itu di belakang sono di pojok itu ada Yamaha Trail 80 tuh. Cuman diumpetin. Banyak banget. Aduh, ini kayak harta karun ini. Tuh. Oke. Ini ada ruang dosen di sini. Gue nggak tahu ini apa universitas apaan. Gue nggak ngerti juga nih. Ini ada ruang dosen di sini nih. Ruang dosen. Nah ini isinya nih. Ini baru gue ngeliat ruang dosen di sini kayak ginian, lihat no. Spakbor, tangki, kap lampu, batok lampu, apa lagi? Block silinder, head silinder, magnet, sepul, macam-macam. Sekarang gini aja deh. Sekarang kita ngobrol sama Mas Didi, Mas Taka, juga sama Mas Nano. Jadi sekarang gue udah sama Mas Nano, owner Kawasaki KZ200 yang dibilangnya apa tuh Mas? Gold Rose. Gold Rose. Gold Rose. Gold Rose. Gold Rose. Udah ini belum? Pasnya belum? Udah. Mantap. Udah. Gold Rose. Udah. Orang Jawa. Kalau yang ini nggak bisa ngomong Gold Rose, pasti Gold Rose gitu. Ada tekanan di leher. Ini Mas Didi yang punya bengkel spesialis motor tua. motor tua. Di tahun berapa aja? Di tahun berapa aja? Ini teknisi, insinyur, profesor, dokter yang mengobati motor-motor antik ini. Oke, jadi sekarang sebelum kita membicarakan motor-motor antik yang ada di bengkelnya. Bengkelnya apa namanya Mas Didi? Bengkel motor antik Mbah Diro. Oh, bengkel motor antik Mbah Diro. Bukan si Diro ya. Mbah Diro. Punya bengkel motor antik Mbah Diro di Kota Semarang. Iya. Daerahnya itu Banyumanik, Jalan apa ini? Giring 1. Temu Giring 1. Sekarang aku mau nanya Mas Nano. Ya. Mas Nano, konsepnya Mas Nano apa sih itu motor di goldin gitu? Nyentrik aja. Nyentrik aja. Nyentrik aja. Motor tahun lansiran berapa itu? 81. 81. Keorisinalannya? 99%. Yang gak orisinil apanya? Yang nggak orisinil ban, Karbu, angin, Gua ngeliat angin beda. ban, stop kontak. Itu anginnya pakai yang ini, tekan tangan apa Itu bagaimana? kalau yang dulu. Oh, Sekarang kan pakai kompresor. Yuk. Oke. Terus Mas Nano, coba ceritain itu Mas. Awalnya Mas.
Awalnya dulu beli cuman 1,6 juta. Ini beli ngebohongin orang Oh apa-apa? enggak dong, itu tahun Hah? 2001. 2001. Tahun 2001. Oke. Terus Mas, Sekarang yang nawar sudah banyak tapi nggak dijual. kenapa? Karena belum butuh duit. Serius. Serius. Kalau ada yang bayarin 50 juta? Alhamdulillah enggak. 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 Kalau 85 oke lah. Oke. Oke, jadi lu yang denger ini ya, kalau emang lu mau itu kasih 85 dilepas sama Mas Nano. Ya? Ya, Bener kan? benar. Terus untuk mesin Mas, masih oris ini apa masih ini enggak nggak? lah, enggak lah. Kalau yang Udah quarter? bukan kotor. Over bos? Bore up. Bore up? Bore Ah. up pasti. Pasti Karena udah. kalau yang ikut yang tua dia pasti lemot. Kalah sama Scoopy yang Mio sekarang ini. Yang kata Mas Nano motor plastik. Motor jet ski kalau itu. Oh, jet ski. Kalau plastik kan semua plastik. Oke. Nah, itu kan besi semua ini. Iya. Yang plastik cuma speedometer. Iya kan? Nah, itu dibuat sekalian untuk promosi chrome. Selama ini kan belum populer tuh yang gold rush. Chrome-nya itu Mas Nano yang ngerjain sendiri? Iya. Jadi Ya bukan Mas saya yang ngerjain. Ada orang lah yang ngerjain. Ada orang yang ngerjain, cuman Tapi itu usaha sampingan. Iya, betul. Selain ngumpulin tuyul tadi kan, Nah, ya. baru 30 sekarang. 30. Tadi baru 23 loh. Naik dong. Udah lahiran lagi? Naik lah pasti. Oh, jadi Mas No ini punya bengkel Chrome. Yap, Pengerjaannya di mana, Mas? di Malang. Di Malang. Di Malang. Mahal nggak kalau nge-chrome motor? Tergantung dari ininya, tingkat kesulitannya. Terus untuk prosesnya 2 minggu lah. 2 mingguan. Hasil pasti mantep. Garansi 6 bulan. Garansi 6 bulan. Garansi 6 bulan. Nggak ngeletek, Nggak ngeleteng, nggak kuning, nggak kuning. nggak kuning. Tapi itu usia kira-kira nih kalau besi yang di chrome itu pemakaian usianya, cara perawatannya bagaimana, Mas? Nggak ada perawatan. Nggak ada perawatan? Pokoknya pada saat dicuci, airnya harus bersih. Airnya harus bersih. Maksudnya bukan air bersihnya, Hah? ngelapnya harus bersih. Harus bersih. Harus bersih. Nggak harus air mineral gitu? Oh, enggak dong. Enggak ya? Enggak. Mas No, aku mau nanya gini. Sekarang kan kalau umpamanya untuk mesin-mesin yang model lawas itu yang pakai pendingin udara, itu kan suatu bentuk kesalahan nggak kalau si si kisi-kisinya itu di chrome? Sebenarnya ada orang ngomong bilang itu bisa nggak ngeluarin Ngelepasin panas. udara kan? Udara panas, oke. Tapi dipikir-pikir kan keluar dari pabrik itu kan di powder coating. Prinsipnya powder coating itu kan diserbu terus dipanaskan. Iya. Dia beku. Ah. Bedanya apa sama chrome? Loh, kalau chrome itu kan bukannya ngelapisin, jadi lebih rapat lagi, enggak? Enggak, sebenarnya sama aja. Sama aja. Sama aja. Tapi untuk pembuangan panasnya? dari ini sirip Siripnya. Ah. Atau siripnya dibikin Lebih gede. dibuka gitu atau bagaimana? enggak dong. Enggak harus. Enggak harus. Jadi untuk mesin-mesin yang model pendinginan udara itu, jadi untuk di chrome nggak masalah. Enggak masalah. Di blok engine di bawahnya juga nggak masalah. Nggak Gitu masalah, ya. nggak masalah. Kan memang aku lihat tuh kan banyak kalau kayak Harley ya, itu kan banyak yang model di chrome. Aku suka kadang mikir Harley itu kan panasnya kan tinggi pasti Mas ya. Tapi nggak ngelotok kan? Enggak ngelotok, enggak, maksud aku itu panasnya gitu loh. Ah. Apa dia kebuangnya normal gitu loh. Kalau Seperti itu kan sirkulasi. Jadi pendinginannya dari dari uli naik ke atas. Oh, jadi ada bantuan dari oli Ya, gitu benar, ya. oli. Nah, jadi gitu. Jadi Mas Nano bilang itu, Mas Nano juga ada untuk yang di daerah Malang. Ya Malang ya, benar Pakis ya. Pakis ya. Pakis Sabtu Malang yang mau nge-chrome untuk motor-motor kesayangannya, pokoknya barang-barang kesayangannya yang dari metal. Plastik juga bisa dong. Nggak bisa. Nggak Kalau bisa? plastik itu kan spray ya. Spray, model Chrome spray itu kan ya. plating. Plating. Electroplating. Pengerjaannya dia Dicelup. dicelup. Nah, kalau dicelup, nanti kalau plastik dia langsung hancur. Oh, jadi ada unsur panas di dalam itu. Ya panas 60 Panas derajat. pasti ya? Nah, Oke. heaternya ada. Oke, jadi lu orang yang memang mencintai barang lu, yang sayang banget sama barang lu, yang biar kelihatannya itu tetap anggun, tetap bling bling, Bling. tetap kalau anak sekarang itu apa sih? Kalau yang kinclong itu namanya tuh? Glowing. Glowing. Nah, Istri pun di chrome juga bisa kalau istri mau. di chrome bisa. kalau- Giginya? Enggak, wajahnya juga bisa. Kalau tega. Kalau tega ya. itu Mas Nano orangnya. Mas No, jadi lu kan punya quote Mas. Yang riding tuh kan kadang kan orang kan lagi touring tuh kan maunya cepet-cepetan Mas. Kalau menurut Mas No, quote Mas No apa itu? Hidup itu bukan tentang menyelesaikan garis finish, Nah. tapi menyelesaikan yang nggak terbatas. Nah, itu harus diselesaikan. Nggak ada yang selesai. Nggak ada yang selesai. Ya, namanya reading ya jalan terus. Oke, berarti satu titik harus diselesaikan tetap. Tetap. Titik berikutnya harus diselesaikan. Itu lebih mudah daripada kita mikirnya langsung 10 titik. Mas Didi, tadi aku datang ke sini, aku sampai, hah? Gitu kan? Ngeliat motor di dalam-dalam ini, motornya, aduh, jarang-jarang banget. Lihat di jalanan itu jarang. Mungkin
kalau Norton gitu ya, yang umum lah ya. Terus apalagi itu yang di sana tuh ada BSA gitu kan. Tapi di sini ada apa ini yang 2 tak ini? TWN. TWN. Triumph 2 tak, tapi masih direstorasi ini belum selesai. Terus ada lagi Royal Enfield yang Mbahnya. Hah? Mbahnya Royal Enfield itu masih dari England England ya. Itu tahun berapa, Mas? 47. 47. Ini motor di sini yang paling tua yang mana, Mas? Yang ada di sini? Jep. Jep ya. Itu mesinnya 4 tak. 4 tak. Sistem putar di dalamnya pakai push rod. Push rod. Push rod, belum pakai rantai apa? Keteng ya? Keteng. Dia pakai push rod ya. Tapi memang untuk motor-motor dulu itu kebanyakan push rod ya? Iya. Oh ya. Cuma dia itu Kelemahannya apa? Oval. Kelemahannya kalau mesin push rod sama yang pakai keteng itu apa tuh, Mas? Kekurangan kelebihannya. kalau pakai keteng itu dia lebih lembut, Apanya? Lebih soft. lebih soft. Oh, lebih soft. Oke. Suaranya kan Suaranya. kalau push rod, pakai push rod pasti agak kasar. berisiknya. Agak berisiknya ya. Tenaga Mas bawahnya, sekarang, iya. tenaga bawahnya gede. Iya. Oke, untuk spare part nih, Mas Didi. Iya. Spare part untuk motor-motor yang ada semuanya di sini, itu bagaimana kesulitannya? Kesulitannya menunggu spare part impor dari luar. Gitu ya? Iya. Kalau dulu orang mikir mau beli motor gimana memperbaikinya. Ah, Kalau sekarang beli motor Mikirnya. gimana mikir Belinya. berarti Karena mahal. karena mahal banget. Sama spare part. Lu tahu nggak lu? Motor yang di belakang kameramen gue itu mesinnya 350 50. single cylinder. Diameternya berapa, Mas? Dia, Mas? Diameternya 72. 72 berarti ininya tinggi. Struknya Makanya. tinggi. Tinggi ya. Iya, 80 90. Gila, itu motor tahun 47. 47. Kata Mas Didi itu di sini di Indonesia. Cuman ada berapa, Mas? 4 unit motor jalan. Itu jalan Jalan normal normal. untuk tingkat keorisinalannya. Ya, Artinya bukan keorisinal nanti. Standarnya lah. ya 80%, 90%-an. Masih lumayan dong. Masih lumayan. Berarti eman-eman tuh makanya disayang-sayang banget Mas kali ya? Iya. Ya, itu salahnya Lebih sayang orang. daripada istri katanya. Salahnya orang di situ. Salah orang di situ Ah, ya. Kenapa? orang Kenapa? Sudah dibeli kok disayang. Harusnya dipakai. Dipakai dong. Nanti kalau longgar, Mas. Nah, Itu relatif. tergantung perawatan. Tergantung perawatan. Sekarang semuanya kan udah dirawat, ya enggak? itu. Katanya kan ada yang dari Madura sana, yang diselipin gitu ya enggak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas No. Intinya tuh punya motor, jangan cuma disimpan. Jadi diapain? Kalau disimpan tuh jadi motor rendang. Tahu rendang? Motor rendang, Nasi padang gimana? nasi padang pedes. Diangetin, Diangkatin, di display. di display. Nggak laku, diambil, diangetin lagi, display lagi. Display lagi. Bedanya apa motor sama itu? Beda, Mas. Beda dari mana? Ya rendang kan empuk, Mas. Loh. Motor keras. Coba gituin terus, lama-lama kan empuk motornya. Jadi daging. Ya? Tidol. Nah, makanya itu. Nah, sekarang gini nih. Kita tanya sama Bapak yang satu ini nih. Ini yang tapi Mas Didi nanganin juga kalau untuk perbaikan semua bareng juga. Tapi aku tadi gitu. Tadi gua datang ke sini nih Mas Taka ini lagi ngoprek-ngoprek itu yang tadi yang gua bilang velo sete. Velo sete. Gua nggak tahu lagi duduk-duduk. Itu di situ ada penggeraknya itu dia ada pakai apa sih? Apa namanya tuh? Gearbox. Gearbox. Jadi sistemnya gini, kalau motor-motor tua itu namanya per unit ya. Hah? Gearbox sama mesin tuh beda. Beda. Jadi sendiri. Mandiri. Sendiri. Sendiri. Pakai gigi transfer, namanya rantai transfer. Rantai transfer. Primary. Olinya juga di luar, no kantong olinya. Ah. Aduh, ampun gue bilang. Pokoknya lu ngeliat itu motor aneh. Bukan aneh Mas ya. Unik. 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 Cuman Nggak aneh. Cuman aku kurang tahu aja gitu ya. Iya. Kurang tahu Kurang aja. tahu. Makanya Oke. bergaul dong. Makanya bergaul. Iya. Mas Taka, motor yang paling sulit sama Mas Taka dikerjain apaan Mas? Yang udah dikerjain? Velocity ini. Kesulitannya di Kampas koplingnya. kampas kopling untuk motor Velocity ini. Ya, itu. Ini motor keluaran mana nih Mas? Ini Inggris, Om. Inggris. Ya. Tadi tahun berapa? 64 47. 47. Ini yang susah itu di sistem mekaniknya. Sistem mekaniknya. Iya. Tapi di sini bisa ngerjain dong. Bisa impor. Impor semua barang. Spare Karena partnya barangnya itu. udah nggak komplit kemarin yang datang ke sini. Sudah. Jadi nanti order lagi ke keluar. Udah, Jadi ada. nunggu Udah, datang ini- aja. Oh, udah datang sini, udah sampai di sini. Tinggal perakitan. Oh, gitu. Itu, Pak. Ini yang direstorasi apa lagi di sini, Mas? Masih banyak sih. Masih banyak.
Masih banyak. Ini Dan absennya itu nggak selesai-selesai. tenanan Mas. Iya. Waiting list. Waiting list semua. Iya. Dari mana aja nih Mas? Luar Semarang? Ada dari Kalimantan yang Royal Enfield tua itu. Jawa Ya. Barat tuh, Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat tuh yang punya Pak Ridwan Kamil. Yang punya Pak Ridwan Kamil aja masuk sini loh. Itu yang abu-abu di dalam tuh. Mau di Surabaya. restorasi ulang. Restorasi. Oh gitu. Surabaya, Jakarta, Makassar, Bali. Banyak. Semua masuk sini banyak. Masuk sini. Berarti se-Indonesia udah kenal sama Mas Didi. Insya Allah. Sama Mas Taka juga. Iya. Hasil pengerjaannya nggak ada yang mengecewakan? Alhamdulillah sampai Alhamdulillah. sekarang dari mulut ke mulut tambah Gitu? bagus. Iya. Nggak ada yang bilang, ah gila si Didi ngerjain motor gua nggak benar, nggak ada yang ngomong gitu. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Mas No, Alhamdulillah juga. benar. 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 Terus ke Mas Taka juga nggak ada yang Iya. bilang, Nggak si ada. Taka ngerjainnya salah-salah. Padahal dia orang Jepang gitu. Ya. Ya, cuma kemampuan sudah gitulah. Dikasih maksimal Iya. kemampuannya. Mas Didi juga gitu. Iya. Pelayanan maksimal semua. Nah, Tapi nggak bisa Sampai. begitu juga, Mas. Ah. Kadang-kadang kita benernya bener, tapi yang make Nah, itu. nggak. Oh, asal. jadi kesalahan. Iya. Oh, berarti Kesalahan harus pemakai. harus dikasih Kalau masih muda, edukasi ya. Cara kalau masih pemakaian. muda digrecek-grecek kan nggak masalah. Kalau Benar. tua-tua Nah, dipakai. Oh, iya. udah aus, nah kan. Pinggang sakit. Nah, Kan? pinggang belum sakit. pakai tongkat. Tongkat. Oh gitu. Jadi si pemakainya juga Harus tahu, memahami harus juga. memahami juga. Jadi Mas Didi paling enggaknya harus memberi edukasi Iya. dong. Ya. Pasti, Pasti itu ya. pasti. Yang paling orangnya yang paling tua ke sini usia berapa Mas Didi ke bengkel sini? Orangnya Heeh. paling usia 60, 70-an lah. Oh, 70-an ya. Ada pasien lagi kayaknya nih. Bukan, Oh, ini bukan. bukan wasian ini. Ini pesugihan. Oh, ini pesugihan. Pesugihan kita ini. Untuk lu yang punya motor lawas ya enggak? Yang punya motor yang usianya lebih dari 30 tahun, lu nggak usah takut bawa ke sini. Mas Didi, Mas Taka menyanggupi untuk perbaikannya. Terus nih Mas, kalau ada yang mau pengen punya motor lawas, ada nggak di sini motor yang mau dijual? Ada, Ada. ada. Merek apa? Merek Kawasaki Meguro ada. Kawasaki Meguro berapa cc? 500 cc. 500 tahun? Tahun 64 Tahun 64. Surat-surat pasti nggak ada. Mas. pasti nggak ada. Tapi ada dong yang lengkap. Ada yang Ada, banyak. Yang pasti ada Meguro, terus Ada BSA Golden Flash. BSA Golden Flash. 52. tahun 52 Surat. surat Surat lengkap. bawaan. Nah, kira-kira harganya berapa? Ya kurang lebih 250. Berarti kalau lu bukan Untuk surat. kalau lu bukan sultan gak usah nanya-nanya motor tua ya. Jadi harus benar-benar sultan, ya. Kalau dapat warisan nggak apa-apa, Mas. Dapat warisan gak apa-apa. Yang penting warisan. Kusuran tol. Ah, Nah, kusuran tapi tol. warisan lu jangan habis buat motor. Kalau udah lu dapat warisan tapi buat beli motor habis, lu makan, jangan. tidur, mandi di motor. Iya, harus berani gitu Iya, harus berarti. berani gitu. Nah, gitu kan. Jadi kalau lu benar-benar bukan sultan, nggak usah nanya motor-motor tua deh. Ya, gitu ya. Mas Didi, kasih tahu Mas Didi. Untuk customer yang mau ke sini, mudahnya bagaimana Mas Didi? Tinggal kontak saja. Nanti ada Instagram? Ada IG. Ada. Di bawah ini. Di bawah ini nanti ada dikasih Instagramnya Mas Didi. Terus Mas Nano ini juga pengerjaannya itu krum. Dia mau ke sini itu mau ngambil pengerjaan krumnya Mas Didi ya, dengan Iya. ke Mas Nano ya. Iya. Jadi Mas Nano ini posisinya itu di Malang. Gitu. Jadi dia riding Sambil jalan-jalan. sambil jalan-jalan, cuma dia sama Bekerja. Ibu Polda, Polisi dapur. polisi dapur. Jadi Mas, gampangnya Mas kesini bagaimana Mas? Ya tinggal kontak kalau nggak di IB di IG saya. Di IG aja ya. Nanti Terminal Banyumanik tuh loh, terminal Banyumanik gini. Hah? Ya, di situ tanya aja Pak Diro tahu semua. bengkel Pak Diro ya. Jadi terminal Banyumanik, lu cukup nanya bengkel Pak Diro. Itu udah pasti diarahin ke sini. Ya. Terima kasih lu yang udah mau berkunjung ke sini, yang mau nonton channel ini sampai habis. Terus Subscribe. gue ngucapin jangan lupa di like, di subscribe, terus juga di share. Jadi nanti temen lu atau juga bapak lu yang punya motor tua yang mungkin kesulitan spare part ya Mas ya. Jadi bisa diboyong ke sini. Yang istri pin glowing. Yang istri pengen glowing nanti kirimnya ke Mas Nano itu ya. Gitu Mas ya. Istri kepengen racing. Nah, boleh. Mau dikasih oli 2 tak boleh ya. Jadi sekian dulu dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.